Hi again everybody, welcome back again the altcoins update. So thank you so much guys for joining in. Jadi di altcoins update kali ini sebenarnya saya sekaligus menyisipkan si market update, dan altcoins update-nya kita cuma bahas di Matic aja. Nah, yang paling penting sebenarnya kan teman-teman pasti pengen tahu nih, dengan hasil di data CPI hari ini kira-kira implikasinya terhadap market seperti apa. Karena berdasarkan efek sementara kalau kita lihat dari rilis datanya CPI tadi malam sekitar jam 7:30 itu market price untuk cryptocurrency rata-rata tuh langsung naik lumayan signifikan. Tapi per saya update video ini itu rata-rata sudah kembali terkoreksi. Bahkan pada case Bitcoin pun tampak seperti ada possibility untuk wake out, tapi nanti akan kita bahas di video terpisah karena saya juga pengen tahu data lebih lanjut ya terkait dengan close candle-nya pada jam berapa? Ya, sekitar jam 3 nanti ya, per saya update video ini. Nah, sementara kita bakal ngebahas dulu untuk sisi Matic, but before kita masuk lebih jauh ngebahas tentang si Matic, saya pengen kasih report dulu nih ke teman-teman soal data CPI yang dirilis hari ini. Jadi sebenarnya ada 4 angka di sini kalau teman-teman lihat ya, ada core CPI yang month over month dan year over year, kemudian ada CPI yang menjadi indikator utama dari pantauan The Federal Reserve, yaitu yang Consumer Price Index untuk yang year over year, dan ini angkanya ternyata sesuai dengan ekspektasi. Dan this time nowcasting inflation yang saya biasa pakai itu merupakan pengambilan data ya, bukan pengambil data sih, bisa dibilang forecast yang dibuat oleh the Federal Reserve sendiri dari negara bagian Cleveland-nya mereka. Itu this time salah ya. Jadi yang benar itu adalah BLS.government, dan kita lihat angkanya benar sesuai dengan forecast ya, dari 6,4% turun jadi 6%. Nah, implikasinya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas sama teman-teman sekalian. Jadi saya pengen tunjukin ada satu artikel yang saya temukan di CNN ya di sini. Kalau kita lihat ada beberapa note penting di sini yang saya kasih istilahnya stabilo ya teman-teman ya, karena ini memang berhubungan dengan kondisi market ke depannya nanti. Pertama, report atau menanggapi report pada CPI hari ini itu adalah untuk ke-8 kali ya, konsekutif itu berarti 8 kali berturut-turut selama 8 bulan itu mengalami penurunan ya, dan ini tuh terhitung cukup terendahnya semenjak September 2021. Jadi memang so far result dari CPI hari ini itu mungkin bisa dibilang sudah merupakan sebuah pertanda bahwa ya inflasi sudah mulai cooling down ya. Memang sih kelihatannya inflasi itu sudah memuncak di angka 9,1%. Itu adalah highest-nya, dan terakhir kali kita berada di level ini tuh adalah sekitar 40 tahun terakhir. Jadi kayak tahun 1980-an ya, more or less. Dan di sini tanggapan dari Mark Hamrick ya, selaku senior economic analyst dari Bankrate, itu mengatakan bahwa memang sih inflasi sudah memuncak, tapi masih jauh dari yang namanya hibernasi ya. But it hasn't gone into hibernation. Jadi istilahnya hibernasi itu yang dimaksud adalah angka inflasi ini tuh nggak akan naik lagi gitu loh. Nah, buat pandangan si Mark Hamrick, dia menilai bahwa inflasi itu masih bisa naik. Sebenarnya ada situasi yang bisa dibilang atau dikatakan ya menyebabkan hal itu berpotensi untuk terjadi. Jadi di sini ada penjelasan cukup jelas juga soal reportnya, kayak angka-angka apa sih yang terkena dampak gitu ya, yang mengalami penurunan. Salah satunya di sini adalah food price ya. Food price itu naik sekitar 9,5% for the 12 months ending in February. Jadi untuk bulan Februari ini kenaikannya total 9,5% ya. Dari yang sebelumnya itu dimana sebelumnya ya we're up 10.2% in February, the lowest since March 2022 ya. Price for food at home, ini beda lagi ya. Kalau kita ngomong overall food price sama yang khusus grocery, berarti kayak biasa pembelanjaan ibu rumah tangga kayak semacam harga telur, kemudian susu, butter, kalau di Amerika tuh bread ya termasuk ya, atau roti itu termasuk. Dan ya di sini ada penjelasan lah ya, penjabaran lengkap soal angkanya. Nah, tapi kita nggak bakal ngebahas itu karena sebenarnya kan yang kita coba cari tahu adalah implikasinya nih terhadap the Fed ya.
ya, di mana pada tanggal 22 Maret mendatang dia akan mengambil kebijakan lagi untuk kenaikan suku bunganya, dan banyak orang yang masih bertanya-tanya ibaratnya akan naik di 0,5% atau 0,25%. Nah, di sini berdasarkan artikel ini saya cukup setuju ya, dan memang apa yang terjadi di market saat ini itu semua matanya sedang tertuju pada apa yang akan diambil oleh istilahnya keputusan apa yang akan diambil oleh The Fed pada pertemuan 22 Maret mendatang. Alright? CPI is one of the last major pieces of economic data to be released before the Fed's policy making meeting next week. Artinya inflasi itu adalah salah satu data major yang akan menentukan berhubungan dengan kebijakan yang akan diambil oleh The Fed pada minggu depan. Ya, more or less ini yang saya sampaikan ya. Sebenarnya nggak cuma CPI, besok itu masih ada rilis PPI juga ya, di sekitaran jam yang sama 19.30, dan kalau angkanya benar-benar turun ya dari 0,7% jadi 0,3%, ini bakalan bagus sebetulnya. Jadi mungkin tanggapan para pelaku pasar terhadap The Fed untuk naikin 0,5% tuh udah benar-benar tidak ada ya. Ibaratnya mungkin The Fed akan ya terpaksa ya istilahnya dovish dulu. Toh inflasinya sudah berhasil diredam, jadi memang nggak ada reason untuk dia naikin lebih agresif lagi. Istilahnya dia mau ngancurin market gitu kan, nggak mungkin juga gitu kira-kira ya. Walaupun demikian, upaya The Fed dalam menghadapi inflasi itu semakin kompleks dalam beberapa hari terakhir, mengikuti kasus kolapsnya Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate. The Fed ya di sini ikut mengambil alih bersama dengan Treasury ya, atau badan keuangan ya, yang dipimpin oleh Janet Yellen dan the Federal Deposit Insurance Corporation untuk mencoba istilahnya menghindari yang namanya maybe crisis ya, terutama banking crisis. Nah, posisinya padahal ya waktu sekitar ya teman-teman kalau ingat sekitar Jumat minggu lalu, sebenarnya di awal-awal ya kita melihat ada data NFP ya yang rilisnya itu masih dianggap cukup positif. Jadi sekitar bulan Januari untuk mereka istilahnya di bulan Februari, rilis data bulan Februari itu kan buat bulan Januari. Kalau teman-teman ingat, NFP itu naik sekitar 500 ribuan. Jadi ada penambahan pasar tenaga kerja sekitar 500 ribuan added job ya, more or less. Nah, di minggu kemarin hari Jumat itu dirilis angkanya 300 ribuan dan masih di atas forecast, dimana forecastnya kalau nggak salah di 200 ribuan. Jadi memang melihat strong jobs report di sini sebenarnya bisa membuat The Fed itu atau Jerome Powell terutama lebih melakukan akselerasi untuk menghadapi situasi inflasi yang dianggap bisa tetap meningkat. Kenapa? Karena dari segi wages ya, wages itu artinya kan salary daripada para pekerja itu bisa menyebabkan demand itu meningkat ya, kira-kira seperti itulah ya dampaknya. Dan sehingga waktu kemarin itu The Fed atau Jerome Powell mengadakan testifies ya di hadapan para kongres, dia mengatakan bahwa dia open untuk half point percentage kenaikan pada pertemuan mendatang ya. Dan pada akhirnya kalau kondisi sekarang ini yang makanya saya kemarin itu bilang ya di Twitter, saya sempat post juga kasih tahu ke teman-teman gimana sih situasinya. Akhir bulan lalu The Fed itu dovish, kemudian masuk awal bulan The Fed hawkish, dan setelah kejadian ini which is ya now the Fed is in a bind ya. Is in a bind itu maksudnya adalah dalam kondisi yang mau maju salah mundur salah ya, karena di satu sisi dia harus memaintain kredibilitas mereka untuk memperjuangkan supaya inflasi itu tetap turun dan tidak naik ke depannya. Tapi di sisi lain mereka itu butuh waktu untuk mencoba menginvestigasi ya. Kalau di sini to investigate the effect of recent bank collapses on financial conditions and wants to minimize the risk of further financial instability. Jadi intinya mereka mau coba untuk investigasi dulu, mereka mau coba untuk research dulu, mereka mau coba untuk cari tahu dulu kira-kira apa nih dampak lanjutan atau efek domino daripada bank collapse yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan tentu saja di sini kan bikin mereka galau ya, dalam artian oke, kalau kita hawkish sebenarnya inflasi ini udah mantep, udah nanggung, turunnya tuh udah lumayan lagi 0,4% dari yang tadinya bulan lalu turunnya 0,1%. Jadi ini udah oke banget. Cuman kalau misalkan mereka ngelakuin kenaikan suku bunga yang lebih agresif, which is di 0,75%, apakah itu bisa menyebabkan bank-bank lebih banyak lagi collapse?
ya, atau krisis perbankan itu lebih meningkat lagi. Nah, itu sebenarnya yang mungkin dikhawatirkan oleh mereka ya. Inflasi hari ini secara tidak langsung memberikan dampak yang positif ke market. Karena market jadi punya confidence bahwa ya sebenarnya ya seperti yang tadi kita sampaikan, the Fed lu udah nggak perlu naikin suku bunga terlalu agresif, lu santai aja, kasih waktu untuk inflasi itu benar-benar bisa ditekan. Which means sebenarnya yang mengancam itu adalah dari data sektor ketenaga kerjaan. Jadi kemarin kita ngelihat unemployment rate memang dia naik ya, pengangguran naik, tapi pekerjaan yang ditambah melalui non-farm payroll itu juga lumayan teman-teman posisinya. Lumayan apa? Lumayan mengancam untuk dampak CPI ke depannya. Karena banyak orang terima salary dan itu bisa di-spend untuk mereka kebutuhan sehari-hari dan itu meningkatnya demand. Ya setidaknya itu ya tanggapan para pelaku pasar so far yang saya coba untuk pahami. Dan dari sisi The Fed Watch Tool sendiri di sini menunjukkan bahwa angkanya itu masih lumayan tinggi di 0,25%. Kalau misalnya ini jadi 50-50, nah ini bakal meningkatin confidence market ya terhadap high risk aset kayak kripto dan juga stock market. Alright, so ini adalah poin yang mungkin teman-teman perlu take note ya terkait dengan CPI. Tentu saja inflasi di sini kalau tanggapan para expert atau ekonomi, para pelaku expert ekonomi ya, expert di bidang ekonomi, mereka menilai bahwa inflasi ini belum benar-benar bisa ditinggal gitu loh. Dalam artian it's gonna takes time ya buat mereka dan ya maybe nggak dalam waktu dekat lah ya untuk bisa benar-benar ditahan di angka yang The Fed inginkan gitu loh. Apalagi ngejar angka 2% pada tahun ini. Kelihatannya masih jauh dari situ. Oke? Nah, besok teman-teman akan ngelihat ada data PPI ya. Ini masih berhubungan dengan CPI juga ya. Price Producer Index ada akan rilis pada sekitar setengah 8 malam lebih kurang waktu Indonesia Barat, dan di sini juga menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi CPI. Karena memang sempat di-mention juga nih sama si Jerome Powell ya, dia akan ngelihat data CPI, PPI dan CPI dan PPI lah ya. Kedua data ini akan menjadi faktor penentu untuk mereka mengambil kebijakan pada 22 Maret mendatang. Oke, nah sekarang kita bakal lanjut sedikit ke Matic ya. Jadi sebelum saya lanjut ke Matic, saya pengen tunjukin teman-teman dulu. Ini adalah pembahasan kita terakhir. Saya update ini sekitar 2 hari lalu berbarengan dengan video Cardano. Dan pertimbangannya adalah kita ngelihat di sini memang Matic ya overall pergerakannya kan berada dalam sebuah chart pattern yang dinamakan dengan rising wedge. Kita ngelihat di sini secara probabilitas sebenarnya ada possibility ini membentuk yang namanya wave 1-2, which is sekarang adalah proses pullback-nya. Dan saya sempat sampaikan harga mungkin aja terrebound dulu before ada rejection kembali. Nah ini sebenarnya adalah satu kondisi yang kita perlu sama-sama pantau ya. Teman-teman bisa lihat dari time frame kecil, kalian bisa maintain, kalian bisa lihat bagaimana harga itu masih respect terhadap struktur harga sebelumnya. Kalau misalkan masih respect, kalian bisa follow up dengan mengambil posisi yang sesuai dengan arah yang kita sama-sama analisa nantinya. Tapi kalau misalnya secara momentum dia kehilangan, kemudian tidak ada setup yang ideal untuk kita entry, maka sebaiknya teman-teman, kalau menurut pandangan saya, kita nggak perlu paksain, karena ada possibility juga untuk Bitcoin itu bisa terfake out ya pada closing hari ini. Nah itu menjadi rawan karena perspektifnya jadi berbeda dan mungkin ngebentuk semacam candlestick pattern yang kelihatannya itu bisa reject ke atas. Ya, ini kita bahas sedikit ya dari sisi Matic-nya. Pertama, so far dari chart pattern yang kemarin kita tambahkan ya di analisis terakhir, rising wedge itu masih valid ya. Kita bisa lihat bagaimana Matic di sini merespon trendline yang terbentuk pada si pada si rising wedge ini, dan responnya tuh cukup positif so far. Setelah kita ngelihat ada rejection atau rebound atau decline dari level tersebut, harga langsung naik lumayan signifikan dan close candle-nya itu bisa dibilang membentuk engulfing pada kisaran 10 Maret ya. Jadi setelah di sini engulfing, kita lihat ada doji the next day di hari Sabtu, dan hari Minggu Matic ya istilahnya itu naik ikut berbarengan dengan Bitcoin yang pada saat itu menjelang open market, karena memang newsnya itu terjadi di pagi hari pada saat SVB akhirnya diputuskan dibantu oleh si The Federal Reserve supaya diselamatkan para nasabahnya gitu kira-kira ya. Nah
Kalau kita lihat sekarang berdasarkan time frame daily, can we trust this pump? Sebenarnya tergantung dari closing hari ini juga. Karena kalau misalnya closing hari ini membentuk semacam spinning tops atau doji, teman-teman perlu take note nih bahwa hal itu terjadi di exponential moving average 21 time frame daily, dan ini artinya ada sellers nih yang mencoba masuk dan menahan harga untuk rebound lebih tinggi lagi pada kondisi daripada si Matic, which means yang tadi kita bahas ada probabilitas harga itu bisa terkoreksi seandainya, sekali lagi tergantung dari close candle hari ini ya guys. Kalau misalnya close candle seperti ini menunjukkan posisi adanya tanda-tanda bahwa sellers kembali masuk ke market dan kita coba untuk analisis dari time frame yang lebih kecil, tentu saja ini kita perlu waspada ya. Saya nggak bilang Matic akan turun drastis sampai di bawah $0,5 atau $0,6. Saya nggak bilang ini totally bearish, tapi secara short term kita ngelihat bagaimana reaksi daripada candlestick yang terbentuk hari ini itu bisa menggambarkan banyak hal. Itu setidaknya menurut pandangan saya. Melihat dari time frame 4 jam terlebih dahulu, kita coba review bagaimana proses terjadinya reversal ya, dimana kalau kita lihat di sini ini adalah area terakhir, kemudian telah berhasil di break nih pada pergerakan Matic sekitar lebih kurang di jam 7 ya, jam 7 pada hari Senin kemarin. Jadi ikut barengan nih sama push yang terjadi pada Bitcoin. Lalu harga pada Matic itu berhasil break dari area supply di time frame 1 jam, dan semenjak itu kita ngelihat yang namanya higher high, higher low sequence. Ya, kita bisa lihat sama-sama bahwa di sini terbentuk higher high, higher low sequence. Secara struktur, kalau saya bisa istilahnya saya tambahkan ya, teman-teman bisa lihat di sini. Every time breaks terjadi, market itu create yang namanya demand zone ya. Demand zone ini bisa dibilang cukup rapi dan so far lumayan respect lah ya. Kalau kita lihat di mana misalkan contoh ya, ini pada case di hari Senin, di mana pergerakan hari ini tadi jam 3 sore kita tuh retest ya, ada resistance di sini dan retest terhadap support. Kemudian harga mantul dan naik signifikan. Kalau misalnya apa yang saya lihat saat ini ya, teman-teman boleh perhatikan di kisaran area ini, lebih tepatnya di kisaran angka $1,15 lah ya, lebih kurang ini kalau saya naikin dapatlah ya $1,15 lebih kurang. Nah, ini adalah area demand di mana Matic itu rebound sangat masif dan sangat impulsif dari level itu. Jadi kalau misalnya seandainya Matic mampu untuk rally kembali, satu yang saya pengen lihat adalah proses penurunan ini harus tertahan ya. Karena kita ngelihat dia turunnya lumayan agresif nih so far, lumayan impulsif. Dan kalau teman-teman follow up di time frame yang lebih kecil seperti di 15 menit, ya memang kita lihat dia di sini takes time banget ya berproses dibandingkan dengan naiknya. Nah, yang perlu di take note, naiknya itu diiringi CPI. Pertanyaannya adalah turunnya ini disebabkan oleh market yang panic selling atau memang bigger players itu sudah mulai buang barang ya, sudah mulai melakukan distribusi. Jadi anggapannya CPI hari ini tuh menjadi sebuah trigger buat mereka untuk mengundang lebih banyak pembeli. Jadi ketika orang mulai beramai-ramai membeli, disitulah mereka taking profit. Kan ini sebagian besar, kalau saya lihat ya, viewers di YouTube channel saya juga percaya akan hal itu. Ketika banyak orang yang lagi ngelong, maka si bandar itu akan membanting harganya. Jadi istilahnya ya pada saat long akhirnya banyak traders yang tersangkut, kan kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, kalau dari saya simpelnya, daripada kita berspekulasi dan dalam artian kita juga nggak tahu pasti apakah harga akan mantul atau dia akan turun kembali. Kalau dari saya simpelnya gini teman-teman sekalian, karena harga berhasil break dari area ini kita tahu ada provokatornya di sana, dia yang dorong harganya sampai create new high level. Dan kalau kembali ke level itu tapi orang ini itu nggak tertarik untuk beli lagi, berarti ada yang salah ya. Dalam artian kalau misalnya tidak ada reaksi kembali dari harga kisaran level tersebut dan harga malah cenderung breakdown, nah ini berarti kita perlu antisipasi adanya possibility koreksi lebih jauh, dan ini berarti masuk ke skenario yang tadi kita bahas pada time frame daily ya. Sekali lagi saya bilang belum tentu dia akan turun sejauh-jauhnya sampai break dari rising wedge, karena bisa aja dia turun sedikit kemudian dia naik lagi ya. Jadi jatuhnya di sini adalah wave 1 and then possible wave 2, baru 3, 4, dan 5 untuk level yang lebih tinggi lagi. Oke, nah itu setidaknya yang dalam pantauan saya untuk Matic. Untuk saat ini biasanya masih cenderung bullish ya, karena dengan apa yang terjadi hari ini menurut saya itu ada break yang terjadi dan cukup masif
Simpelnya adalah market cuma tinggal mempertahankan momentumnya. Kalau momentumnya bisa bertahan, maka istilahnya kesempatan kita untuk masuk long kembali itu masih ada. Tapi kalau misalnya market tidak bisa mempertahankan dan mereka nggak tertarik buat buyback, maka kita bisa memilih juga ya, istilahnya either untuk lebih konservatif, waiting for the Fed next week, tanggal 22 Maret, which is nggak ada salahnya, atau teman-teman tetap bisa transaksi, tapi kalau sedikit mungkin tips dari saya ya, kurangin dulu resikonya ya, kurangin dulu resikonya. Kenapa? Karena naik dan turunnya menurut saya sama-sama impulse nih, dibandingkan dengan sebelumnya yang mungkin lebih slow ya, naik turunnya slow. Dan this one turunnya lebih impulse, karena penguatan di sini biasanya sih diiringi dengan possible of divergence, ya kan? Kalau ini udah terjadi, berarti ya kita udah boleh waspada juga terhadap kemungkinan adanya reversal atau overbought pada pergerakan market saat ini. Oke, jadi saya personally ya tadi saya sudah sampaikan, I'm still bullish at least dengan menanggapi posisi yang terakhir, as long demand area belum di break. Kalau demand area di break dan kita nggak bisa entry long position juga, karena yang ada malah jadi resiko. Alright, so I hope it clears buat teman-teman sekalian. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di market update dan juga di Matic update bisa memberikan teman-teman ya setidaknya kejelasan ya bagaimana posisi saya saat ini dalam menanggapi situasi market. Alright, so I think that's it everyone, and I'll see you guys again in the next update. God bless and cheers guys. Have a nice day. Bye bye.